Halo, assalamualaikum. Kabar baik semua ya, teman-teman ngobrol. Jumpa lagi bersama saya Ahyan Sori dalam channel Teman Ngobrol, di mana channel ini membicarakan terkait tentang kehidupan dari sisi manusia, apapun itu bentuknya, baik yang enak maupun yang gak enak. Baik, pada vlog kali ini saya ingin bercerita saja terkait tentang kehidupan. Hidup persaingan apa bukan ya? Dulu waktu saya kecil, ada beberapa kali saya pernah merasakan sesuatu yang menurut saya kurang nyaman waktu itu ya. Di mana orang tua saya membandingkan dengan yang lainnya. Kamu mah nggak seperti dia gitu. Kamu jangan kalah sama dia gitu. Atau apapun itu, ada beberapa part yang memang atau bagian pada kehidupan saya di waktu kecil saya dibandingkan. Sehingga waktu kecil itu kan belum belum mempunyai wawasan untuk memfilter suatu pembicaraan orang tua gitu, omongan orang tua. Jadi waktu itu tafsirannya ya, saya menganggap orang tua saya tidak sayang kepada saya, tidak menerima saya secara utuh gitu. Ya dengan terbukti dia memilih gitu, memuji orang lain daripada saya. Nah dari situ, dari kejadian itu saya merasa udahlah jadi orang yang biasa-biasa saja, orang yang nggak perlu unggul-unggul banget gitu, ya baik-baik, sekedar baik saja gitu. Kalau nakal jangan keterlaluan, ya gitu-gitu aja lah, sederhana ya, di fase orang-orang yang tengah-tengah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika saya bertumbuh dewasa dan seterusnya, menikah, punya anak, banyak hal-hal yang baru yang saya rasakan gitu, banyak hal-hal baru yang membuat pemahaman saya bergeser gitu ya. Yang tadinya hidup sebagai persaingan dan saya memilih untuk menjadi orang biasa saja waktu saya kecil lah ya, sampai beranjak remaja, sampai sekarang saya memahami, oh ternyata setiap orang itu punya keunikan, setiap orang itu punya kelebihan, setiap orang itu punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, punya talenta tertentu yang mungkin orang lain nggak punya, dia punya gitu. Atau segelintir orang bisa seperti dia, yang lainnya banyak yang nggak bisa seperti itu. Akhirnya saya memahami, oh ternyata manusia itu sudah ada talentanya masing-masing ya, tinggal menjalani apa yang menjadi takdirnya, garisnya dengan talenta tersebut. Bahkan bisa jadi itu message Tuhan atau pesan Tuhan kepada kita gitu, bahwasanya kita tuh di kehidupan dunia ini berperan sebagai itu gitu. Jadi kembali kepada hidup itu persaingan apa bukan ya gitu. Atau hidup itu bukan persaingan gitu ya, atau hidup itu persaingan. Sayangnya dari kecil kita sering sekali, kalau yang mengalami ya, waktu saya SD, SMP itu ada ranking di raport ya, ada apa lagi ya pokoknya semacam ada apresiasi bagi mereka-mereka yang punya daya ingat yang kuat dalam belajar sehingga bisa menjawab soal-soal gitu dalam ujian. Dan saya kategori yang tengah-tengah gitu, bahkan cenderung tengah ke bawah, tengah ke bawah, dan kadang-kadang juga tengah ke atas gitu, ya tengah-tengah lah ya. Jadi jarang sekali mendapat apresiasi tentang nilai-nilai sekolah gitu, nilai-nilai di dalam sekolah, karena ya biasa aja. Itu sih yang saya rasakan dari kecil. Saya lihat tatanan sosial kita ya seperti itu, melihat tuh ibu-ibunya berlomba-lomba supaya anaknya biar pinter gitu, biar cerdas, biar dapat ranking dan seterusnya.
Seolah-olah kalau misalnya nggak dapet ranking, nggak nilainya kurang atau pada satu pelajaran tertentu, itu bikin malu orang tuanya gitu, bikin malu orang tuanya. Ya dari kecil sudah seperti itu kan kehidupan kita gitu. Ya akhirnya mau nggak mau ya, terbentuklah pola bahwasanya hidup itu sebuah persaingan. Anda dulu di tahun berapa ya? 2000-an lah kurang lebih ya. Wah, ketika menonton sebuah spermatozoa. Ini ketika sperma masuk ke dalam, mohon maaf ya, ingin membuahi buah yang diproduksi oleh rahim gitu ya. Itu kan ribuan sel sperma itu berlomba-lomba, kita disuruh lihat itu gitu. Nah, kemudian ada satu sel sperma yang bisa yang bisa membuahi atau bisa masuk ke dalam telur tersebut gitu. Nah, kemudian itu diasumsikan bahwasanya hidup kita seperti itu. Kalau kita nggak berjuang gitu, kalau kita nggak ini, maka kita nggak akan hidup seperti sekarang gitu. Kita ini mengalahkan dari ribuan sel sperma yang lain gitu. Gimana enggak ya, otak kita jadi terbentuk bahwasanya hidup itu adalah perjuangan dan harus mengalahkan orang lain gitu. Mohon maaf, hidup itu persaingan gitu ya. Jadi orang lain itu harus dikalahkan. Kalau persaingan berarti kan ada yang menang, ada yang kalah ya. Sehingga kita memandang kiri dan kanan itu pesaing semua tuh. Wah, ini saingan gue nih, ini saingan gue nih. Aduh. Apalagi setelah kuliah itu masuk CPNS gitu ya. Ya begitulah, menganggap bahwasanya dari ribuan itu, wah saingan gue ini semua nih, saingan gue semua. Habitnya bukan habit, jadi kultur yang terbentuk akhirnya dengan kondisi kayak seperti itu membentuk bahwa mindset kita bahwasanya hidup adalah persaingan. Tapi benar gak sih persaingan? Bertumbuh sih ya, lama-lama bertumbuh pemahaman saya pribadi terhadap sebuah konsep kehidupan tentang hidup. Ternyata setiap orang itu punya talenta, punya pesan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi expert di bidangnya. Ya, sangat menyakitkan kalau hidup ini sebuah persaingan. Sangat melelahkan, capek. Kenapa begitu? Ya karena namanya persaingan kan pasti melihatnya ke atas terus ya. Wah, saya belum mencapai ini nih, dia udah bisa. Oh, dia udah bisa sampai sana ya, sampai puncak ya. Kok saya masih di bawah saja? Terus saja begitu ya kehidupan. Persaingan, ya kalau persaingan dilandasi dengan perasaan saling menghormati, menghargai, mencintai, mungkin itu jauh lebih sehat ya. Tapi persaingan rata-rata itu karena ingin mengungguli gitu, dengan perasaan mengungguli gitu. Jadi akan merasa bangga dengan dirinya gitu, dan kalau dia lebih unggul gitu, tetapi ya begitu juga akan merasa bangga dan senang kalau pesaingnya itu di bawahnya dia gitu. Kalau hidup dibawa pada konsep seperti itu kayaknya kurang ya bahasa saya mau sampai kapan gitu. Kita dalam bayang-bayang seperti itu gitu, tidak menikmati hidup dan seterusnya. Kenikmatan hidup dicapai kalau misalnya bisa mengungguli. Dari kehidupan kita ini berapa banyak sih yang bisa diungguli, yang bisa mengungguli orang lain gitu. Akibat dari persaingan ini ya banyaklah orang-orang yang merasa tersakiti, ya merasa dirinya ketika kalah, oh anaknya lebih banyak, anaknya lebih pintar, oh dia lebih sukses, oh dia lebih di dalam materi, oh dia lebih jabatannya. Terus semuanya itu berada dalam pikiran dia bahwasanya hidup itu ya bersaing, dan itu betapa sakit hatinya gitu, betapa enggak nyamannya, betapa enggak bahagianya ketika melihat orang lain lebih sukses daripada dirinya dalam segala hal, dalam segala bidang. Maka perlu kita sadari ya,
sadari bahwasanya kehidupan ini bukan itu gitu. Kehidupan ini ya itu adalah pesan dari Tuhan bahwasanya kita akan menjalani satu lakon atau takdir sebagai misalnya ya pedagang, pembisnis, pekerja, sebagai abdi negara, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai apa lagi, apapun itulah ya karakternya, atau sebagai ayah, sebagai ibu dalam dalam sebuah keluarga gitu, sebagai anak. Lakon-lakon kita ini sudah terbentang, digariskan gitu. Nah, dalam kehidupan kita juga sudah dibekali talenta oleh Tuhan gitu untuk menjalani sebuah kehidupan, dan kita akan menjadi peran itu di dalam sebuah kehidupan. Kalau itu memang sudah menjadi sebuah garis kehidupan dan kita expert di satu bidang tertentu gitu ya, senang dengan bidang tertentu dan kita menjalani dengan hati yang bahagia, dengan hati yang senang dan tidak dengan keterpaksaan, berarti memang tugas kita di situ sebagai di dalam sebuah kehidupan. Jadi intinya hidup itu bukan persaingan gitu ya. Kalaupun Anda teman ngobrol ada yang menjadi orang kaya, pasti orang kaya butuh orang yang tidak kaya gitu. Nanti yang bersihin kebunnya siapa gitu kan, yang masak siapa ya, kalau rumah gede luas gitu yang jadi pembantunya siapa, pasti butuh ya, karena semua orang talentanya kayak saling keterkaitan gitu, satu dengan yang ada yang biasa jadi nukang gitu, maka orang yang punya uang meminta jasanya untuk jadi tukang membangun rumah gitu. Si tukang juga gitu membutuhkan orang kaya gitu, uangnya gitu untuk menghidupi kehidupan anaknya gitu. Jadi semua sebenarnya saling melengkapi. Kalau ada nyanyian Mawar Melati semuanya indah, ya, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Ya pokoknya semuanya indah, mau merah mau putih gitu. Karena kita semua bertumbuh dengan talenta kita masing-masing. Oke teman-teman ngobrol, kalau Anda setuju dengan konsep hidup adalah persaingan, silakan komentar atau buat reaksi videonya dari video ini. Kalau Anda setuju dengan hidup bukan persaingan, Anda boleh juga komentar di kolom komentar atau membuat video reaksi yang saya buat ini, sehingga diskusi kita jauh lebih hidup, ya bisa jadi reaksi daripada atau komentar atau reaksi video yang Anda buat itu bisa menginspirasi saya dan banyak orang. Sementara itu dulu, terima kasih pembahasan pada hari ini terkait tentang hidup bukan persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.